Ibu-ibu semuanya, tadi kita sudah sedikit mengulas Ibu ya, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lansia. Dengan tadi kita menyimak bersama flip chart yang keempat nih Bu, flip chart keempat, prinsip melayani lansia, dan flip chart yang kelima, cara menghadapi lansia yang sulit perilakunya. Nah, dalam kondisi saat ini ada beberapa orang bahwa lanjut usia itu dianggapnya menjadi beban gitu Bu. Itu menjadi beban. Itu mungkin sebagian orang karena kondisi lanjut usia yang secara fisik menurun sehingga harus dan pasti membutuhkan bantuan orang lain itu Bu. Nah, akhirnya terjadi kekerasan yang dialami lanjut usia. Salah satunya disebabkan oleh ketidakfahaman, Bu. Itu akibat kekerasan itu karena ketidakfahaman orang di sekitar, orang di lingkungan si lanjut usia tersebut terhadap lanjut usianya. Untuk memahami lanjut usia ini, kita perlu memahami tipe dari lanjut usia. Dari tipe-tipe tersebut, di sini ada beberapa pendapat nih Bu tentang tipe lanjut usia. Nah, di sini kita ambil dari pendapat Nugroho tahun 2000 bahwa kata pendapat Nugroho itu tipe lansia itu ada 5. Tipe yang pertama, lansia itu mempunyai tipe arif dan bijaksana katanya Bu, kata Nugroho. Tipe lansia ini kaya dengan hikmah pengalaman. Bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, perubahan kondisi saat ini gitu. Bisa mempunyai kesibukan gitu lansianya itu, bersikap ramah terhadap orang lain, rendah hati gitu Bu, yang bijaksana, sederhana, dermawan. Ini lansia ini pun bisa menjadi panutan bagi orang di sekitarnya ataupun orang lain. Itu tipe yang pertama. Nah, tipe yang kedua, lansia ini mempunyai tipe mandiri. Nah, tipe mandiri ini, lansia ini bisa menggantikan seluruh kegiatan-kegiatannya yang dulu hilang itu dengan membuat kegiatan-kegiatan yang baru gitu. Dia lebih selektif gitu ya, lebih paham dalam mencari pekerjaan, hati-hati gitu Bu. Banyak teman pergaulannya, terus lagi memenuhi undangan-undangan. Kalau di lingkungan kita kan masih ada lansia-lansia yang bisa mengikuti pengajian, undangan dari majelis taklim, masjid sebelah gitu, masih bisa, itu masih bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, tipe yang ketiga, ini tipe lansia itu tidak puas. Nah, tipe lansia ini tidak puas. Jadi ini mah melahirkan konflik lahir batin gitu. Jadi menentang proses ketuaannya. Menentang itu Bu. Karena apa? Menentangnya gimana? Menentangnya itu yang salah satunya dengan ketuaannya itu menyebabkan hilangnya kecantikannya gitu Bu. Kehilangan daya tarik gitu. Dulu cantik, dulu tuh menarik, orang lain sangat tertarik oleh kita. Dengan kondisi saat ini, lansia ini merasa kehilangan daya tarik jasmani, tidak puas, kehilangan kekuasaan. Mungkin dulunya itu banyak jadi wanita karir gitu ya, karena sudah tua, sudah tidak bisa melakukan apa-apa gitu, akhirnya hilang gitu Bu, statusnya hilang gitu. Dia tidak puas, teman yang disayanginya menjadi pemarah gitu, dan tidak sabar. Malah tipe tidak puas ini lansia ini mudah tersinggung gitu Bu, menuntut, sulit dilayani gitu, dan peringkitan lain sebagainya. Itu tipe dari lansia tidak puas. Yang keempat Bu, ada tipe lansia itu tipe pasrah. Nah, pasrah mah akan menerima gitu ya, menerima apa adanya, menunggu gitu Bu, nasib baik yang datang gitu. Ikuti kegiatan beribadat gitu Bu, kayak ringan kaki, pekerjaan apa aja yang bisa dilakukan ya dia lakukan gitu. Pasrah gitu Bu. Pasrah. Jadi ya pasrah gitu, diterima aja apapun yang terjadi,
Ya, dengan tipe lansia ini diterima aja. Yang terakhir, yang kelima ini adalah tipe bingung kaget. Nah, ini tipe ini adalah lansia yang kehilangan kepribadian gitu. Kehilangan kepribadian, Bu. Jadinya mengasingkan diri gitu, Bu. Mengasingkan diri, menyendiri gitu. Jadi merasa minder gitu, Bu ya. Minder gitu. Malu ketemu orang, nggak mau gitu. Banyak penyesalan gitu, Bu. Menyesal gitu. Diratapinya pasif, tidak aktif gitu ya. Acuh tidak acuh gitu. Jadi akhirnya tidak peduli kan ya gitu, karena ini adalah merasa lansia ini hilang kepribadiannya. Nah, itu Bu tipe-tipe lansia yang ini bisa menjadi salah satu untuk kita bisa memahami dari lanjut usia tersebut. Nah, ibu-ibu, itu tadi tipe lansia, Bu ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui dan sudah memahami dari tipe lansia tersebut, karena apa? Karena gini, Bu. Karena tiap lansia itu ya, Bu ya, tiap lansia itu dapat saja mengalami permasalahan yang sama gitu, Bu ya. Lansia A sama lansia B sama lansia C itu mengalami permasalahan yang sama gitu dari 3 lansia tersebut. Nah, yang uniknya itu dari 3 lansia tersebut yang mengalami permasalahan ini dalam penanganannya pasti berbeda, Bu. Pasti itu berbeda. Nah, penanganan permasalahannya itu kita bisa disesuaikan dengan tipe lansia. Oh, ini mah tipe nanti mandiri. Nah, ini perlakuannya harus bagaimana gitu ya, penanganannya. Oh, ini mah tipenya itu adalah tipe tidak puas gitu, Bu. Itu ada lagi cara untuk penanganan permasalahan si lansia tersebut gitu. Penanganannya juga selain tipe lansia, ini bisa disesuaikan, Bu, dengan kondisi lansia tersebut, gitu, lansianya. Ya, kondisinya bisa dilihat secara fisik maupun secara psikis gitu, Bu. Jadi kalau kita sudah memahami tipe dari lansia, maka dalam penyelesaian masalahnya pun kita akan lebih dimudahkan gitu, Bu. Bu, Ibu, Bu, lansia juga, Bu, ada yang mengalami kekerasan loh. Setuju nggak? Hah? Biasanya, Bu, kekerasan itu dilakukan oleh siapa, Bu? Lansia yang mengalami kekerasan. Iya, itu betul, Bu. Jadi bisa dilakukan di lingkungannya gitu ya. Bisa anaknya ya, Bu ya. Apalagi, Bu? Bisa menantunya gitu. Bisa juga tetangganya gitu, ataupun orang lain yang jauh atau orang-orang di sekitarnya gitu, Bu ya. Itu bukan rahasia lagi gitu, Bu ya. Kekerasan yang terjadi terhadap lansia gitu ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu ceritakan deh beberapa kasus yang ibu lihat mungkin ataupun yang pernah ibu dengar dari orang lain gitu. Biasanya apa, Bu? Kekerasan apa sih, Bu, yang biasanya terjadi pada lansia? Iya, pelan-pelan aja. Nah, fisik ada, Bu, yang kekerasan fisik ada. Oh, iya, itu bisa kekerasan fisik gitu ya, yang bisa menyebabkan luka ya, Bu ya. Terus, Bu, kekerasan apa lagi yang pernah ibu dengar? Dimaki-maki, dimarah-marahi gitu, Bu ya. Mungkin karena kesal gitu ya. Ya, karena kan lansia itu sudah membutuhkan bantuan orang lain gitu. Ya pasti ngeselin, Bu ya. Itu ya, Bu. Dari uang cenah, dari keuangan. Ya mungkin pensiun gitu ya, Bu ya. Pensiunnya diambil sama anaknya. Nah, itu salah satu
termasuk kekerasan loh Bu itu. Kekerasan keuangan. Ibunya punya uang pensiunan, anaknya nggak kerja gitu Bu ya. Anaknya nggak kerja. Nah, uangnya diambil sama anaknya, dipakai kebutuhan hidupnya, dan ibunya atau lansia tersebut tidak diberikan uang dari haknya pensiunnya tersebut. Ya, apalagi ada lagi nggak Bu? Tulis pertama tadi kekerasan fisik ya Bu. Nah, kekerasan fisik. Apalagi tadi teh kekerasan. Nah, kekerasannya itu dimaki-maki ya Bu ya. Dimaki-maki, marah-marahi gitu Bu ya. Tadi ada lagi ibunya, dari Ibu siapa tadi? Nah, Ibu Siti ya. Keuangan. Ya, ini kekerasan keuangan juga ya. Tadi kan apa? Pensiun ya Bu. Pensiun katanya. Pensiun. Nah, yang keempat, ini Bu ada lagi Bu, keempat nih. Ada kekerasan lansia itu secara emosional Bu, psikologis. Ini emosional Bu. Kekerasan emosional atau psikologis ya. Nah Bu, seperti apa ini psikologis? Kayak gini Bu, penelantaran. Nah Bu, beberapa kasus-kasus dari kekerasan terhadap lansia gitu ya. Nah mudah-mudahan kita yang masih mempunyai orang tua gitu Bu ya, bisa menjaganya dengan baik. Dengan belajar di sesi ini, kita bisa memahami tipe-tipe lansia. Jadi orang tua itu tipenya tipe yang mana gitu. Jadi kita bisa memahami untuk penanganan permasalahan yang terjadi pada lansia. Gitu kepuki, gitu pisu. Oh. Itu awak kula lho, tangan kula sampai abuh kabeh. Nggih, buang ngeten iki lek nenten gedang anu niku berlin niku Mas laris, gedang ijo niku mboten payu. Eruk niku nggih regane 2.000, niku 1.500. Ngoten lho Mas. Lah wingi sedina niku kantuk mek 7.000. Dadine es titik-titik ambek bathi ngoten lho Mas.